Malam Bapak Ibu semua, puji nama Tuhan, kita berada di rumahnya Acun ya, karena semangat tadi pagi tadi pagi mamanya sudah Tuhan panggil pulang ke surga. Saya percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan, amin. Terakhir saya ke sini, lalu tiba-tiba anggota PKSE, anggota konser saya bilang, Kak Dewi nggak doakan mamanya pasien ya? Jadi, oh ada mamanya ya? Saya bilang, ada, lagi sakit. Jadi habis di break itu, Pak Ica itu saya langsung ke belakang, saya doakan. Jadi tadi kata Jun, ini mama didoakan kakak, katanya. Wah, tapi bukan karena saya menyambut nyawa ya Bapak Ibu, enggak. Tapi mungkin ini memang sudah kehendak Tuhan, bahwa inilah yang terbaik bagi keluarga, amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, teman-teman yang di belakang juga. Kita akan memulai ibadah kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat waktu ini, waktu yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami datang ke tempat ini Tuhan untuk memberikan penghiburan bagi keluarga besar, di mana tadi pagi mamanya Fajun sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi adalah yang terbaik yang sudah Tuhan perkenankan di hadapan Tuhan. Mungkin setiap kami, teman-teman, rekan, tidak bisa memberikan penghiburan bagi keluarga, tapi yang kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Bapa kami Yesus dan Roh Kudus, yang akan terus memberikan penghiburan, bahkan kekuatan bagi seluruh keluarga. Kami percaya Tuhan, kematian bukanlah sesuatu hal yang harus kami terus menerus kami tangisi, tapi ini adalah awal di mana kami akan berjumpa bersama dengan Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan, berkati ibadah kami malam hari ini. Bila kami mau naikkan syukur, pujian kami yang terbaik, kami mau mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa buat semua yang sudah Tuhan berikan. Bahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kami percaya inilah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau yang terindah di dalam kehidupan ini. Saya percaya Bapak Ibu, di saat kita mengalami badai hidup, apalagi seperti ini, kita mau katakan Kau adalah yang terbaik dan termanis dan yang terindah di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya.
Engkaulah Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Malaikat di surga nyanyikan hidup pujinya, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji. Katakan tanganku ku angkat padamu.
di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang terus menyatakan di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, umat-Mu di tempat ini, sekalipun dalam suasana duka cita, tapi bila kasih karunia-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, memberikan sukacita di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatu di tengah-tengah kami pada hari ini. Bila setiap kami boleh mengalami kemuliaan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Sebab hanya di dalam kemuliaan-Mu Tuhan kami bersukacita, kami mengalami kekuatan dan penghiburan. Dan Roh Kudus Engkau menolong setiap kami malam hari ini. Terlebih untuk keluarga yang ditinggalkan orang yang dikasihinya. Kami tahu Tuhan segala sesuatu terjadi bukan suatu kebetulan, tetapi semuanya terjadi oleh karena kehendak-Mu. Dan biarlah kami semua boleh menyadari bahwa hidup kami di dunia sementara, dan biarlah kami boleh mempergunakan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami pada malam hari ini, berbicara kepada kami dalam hati kami dan jiwa kami, sehingga kami memperoleh sesuatu yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom semua. Terima kasih buat malam hari ini kita ada di tempat ini Bapak Ibu. Kita bersyukur karena dalam situasi sebenarnya masih dalam suasana sinja, masih dalam suasana sukacita, tetapi keluarga di tempat ini kalau secara dunia mengalami duka cita karena kehilangan orang dikasihinya, tetapi saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya boleh terjadi dalam anugerah Tuhan. Dan malam hari ini saudara, kita dari gereja Mazmur 21 bersama-sama teman di sini, kita datang bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman semua, karena saudara kita si Jun bersama-sama kita dalam pelayanan, dan kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Dan malam hari ini sebelum kita bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 21 ayat 24. Filipi 1 ayat 21 sampai 24 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, di mana jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah luar biasa Bapak Ibu, kadang-kadang namanya kematian kita takut, namanya kematian kita menghindari. Dan saya percaya itu tidak bisa dihindari, itu pasti akan terjadi kepada kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siaplah kita untuk menghadapi itu semua? Dan kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menakutkan bagi dunia ini. Kenapa? Kita melihat hal-hal yang terjadi di dunia ini sangat menakutkan bagi orang sebagian. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, justru mereka semakin bersuka cita. Kenapa? Karena hari-hari Tuhan semakin mendekat. Hari-hari Tuhan semakin mendekat kepada mereka. Kenapa? Hari Tuhan adalah hari yang bahagia. Kenapa? Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah satu ayat lagi dalam Roma 14 ayat 7 dikatakan di sana, sebab tidak ada seorang pun di dunia ini di antara kamu kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah saudara Bapak Ibu, saya akan memberitakan firman Tuhan malam hari ini. Ada sesuatu yang indah luar biasa dari perkataan Paulus. Di sini dikatakan bahwa hidup adalah Kristus. Nah saya percaya saudara, hari ini mungkin bagian kita mungkin sudah percaya kepada Yesus, karena Yesus bagi orang yang percaya dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus datang ke dunia bukan mendirikan agama. Orang berpikir orang Kristen hanya bertuhankan Kristus, orang agama ini bertuhan ke ini. Nah saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus datang ke dunia untuk siapa? Semua manusia di dunia ini.
Yesus datang ke dunia untuk menebus apa? Orang manusia yang ada di dunia ini. Sebab Alkitab katakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa dan maut. Kenapa? Maut itu membawa kepada kematian dan kebinasaan. Tetapi kalau orang di dalam Yesus, walaupun dia mati, dia hanya berpindah sementara, tapi dia bersama Kristus. Nah, di sini dikatakan hidup adalah Kristus. Nah, Paulus berkata di sini bahwa hidup adalah Kristus. Nah, sekarang kita hidup apa, saudara Bapak Ibu? Apakah hidup kita hanya mencari keuntungan? Oh, saya hidup hanya mencari kekayaan? Atau saya hidup mencari sesuatu yang menyenangkan kita? Tetapi Alkitab saya katakan bahwa Paulus pernah berkata, tujuan dan esensi dari hidupan dari Paulus sepenuhnya adalah apa? Yesus. Nah, oleh karena itu firman Tuhan yang berkata bahwa hidup adalah Kristus. Nah, kenapa kalau hidup adalah Kristus? Nah, pertama, kenapa hidup menjadi Kristus adalah karena Yesus adalah sumber kehidupan kita. Nah, jadi pertanyaan hidup kita hari ini, apa menjadi sumber hidup kita? Apakah uang sumber hidup kita? Apalagi? Apakah harta sumber hidup kita? Apakah jabatan sumber hidup kita? Paulus berkata, Paulus itu adalah orang yang luar biasa. Dia orang pintar, dia punya agama, tetapi kalau tidak percaya kepada Yesus, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka dia bisa berkata bahwa Kristus adalah sumber kehidupan baginya. Dan hari ini saudara, saya mau katakan, apakah Yesus benar dalam sumber hidup kita pada hari ini? Kalau Yesus adalah sumber kehidupan kita, di sini adalah Yesus katakan bahwa kalau Yesus menjadi sumber kehidupan, Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah sumber apa? Sukacita kita. Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Yesus adalah sumber berkat kita. Mungkin ada orang berkata, oh yang penting aku hidup. Kita hidup nggak berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama sih kita hidup? Kalau mama kita, aku izin ini berapa? 74 tahun. Masih lumayan umur 74 tahun. Ada yang masih umur belasan dan meninggal, puluhan, 30 dan meninggal. Sekarang bukan masalah umurnya Bapak Ibu, masalahnya apa? Sudah punya Yesus dan kita hidup ini. Kenapa? Karena hidup ini bukan kebetulan kita lahir di dunia ini. Orang tua lahir kita langsung jadi manusia, enggak kebetulan Bapak Ibu. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Maka dikatakan, Paulus berkata, Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kalau Yesus menjadi sumber kehidupan kita, apapun yang terjadi saudara, maka Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupannya. Nah, hari ini kita butuh sumber Bapak Ibu. Siapa itu sumber? Bapa di surga itu sumber hidup kita. Sumber apa lagi? Sumber damai sejahtera kita. Sumber apa lagi? Sumber kesembuhan kita, sumber kekuatan kita, sumber damai sejahtera kita, sumber berkat kita. Semuanya bersumber daripada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber. Segala sesuatu di dunia ini Alkitab mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, apalagi dikatakan, kenapa Yesus adalah Kristus adalah sumber kehidupan kita? Nah, kedua, kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Karena Paulus berkata bahwa Yesus adalah sumber atau tujuan hidup kita. Nah, saya percaya saudara, Bapak Ibu, kita hidup pasti punya tujuan, betul? Kayak mic ini tujuannya apa? Diciptakan supaya apa? Orang berbicara bisa nyambung ke sini. Apalagi gitar diciptakan untuk apa? Supaya dia bisa melodi, bisa menyanyikan, bisa mengiringi suatu nyanyian. Jadi semua yang diciptakan itu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita berikan untuk Tuhan pada hari ini, mungkin pekerjaan kita, atau profesi kita apa, atau mungkin kita sebagai pelayan, apapun itu semua, tujuannya apa? Hanya Kristus. Jadi nggak ada lain saudara. Maka Paulus bisa berkata, Kristus adalah tujuan hidupnya. Dengan apa? Saya percaya saudara, yang ketiga di sini pertama tadi adalah sumber kehidupan. Kalau kita mengatakan Yesus adalah hidup kita, dan yang terakhir apa? Cara hidup kita. Nah, kalau kita mengatakan Yesus sumber kehidupan kita apa? Tuhan mau gaya hidup kita lah gaya hidup kerajaan Allah. Kita belajar taat, kita belajar apa? Datang kepada Tuhan. Kita datang membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, hari-hari Bapak Ibu, Tuhan mau apa? Anak-anaknya kembali ke rumah Tuhan. Amin. Kalau si Sinjun, ini rumah Sinjun, pasti apa? Ada Sinjun di rumahnya, ada istri dan anaknya, ada orang tua. Nah, kalau Tuhan, rumah Tuhan berarti di sana ada Tuhan,
Di sana ada berkat Tuhan, di sana ada semuanya tersedia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini nggak ada cara lain. Kenapa Paulus berkata hidup adalah Kristus? Karena Paulus dia berkata, aku mati, aku hidup, tapi bukan aku lagi hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Nah, yang kedua di sana dikata mati adalah keuntungan. Wah, itu luar biasa perkataan ini. Berani banget kok coba saudara di jalan. Mati adalah keuntungan. Pasti sudah diolok-olok orang. Bahkan mati itu apa? Dihindari oleh semua orang. Siapa sih mau siap mati semua? Coba angkat tangan. Pasti sebagian kita pasti banyak apa? Kalau namanya kematian namanya takut mati. Tapi Paulus ini adalah suatu perkataan yang sangat radikal sekali, saudara. Kenapa? Kematian baginya adalah sebagai sesuatu apa? Untuk bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi adalah sesuatu yang sangat memberikan keuntungan bagi kita. Waktu dia mati, berarti dia apa? Bersama Yesus. Seperti mama kita, umurnya 74. Waktu dia mati, artinya apa? Dia bersama Yesus, sumber kehidupan kita. Umurnya 70 tahun, tapi kalau sudah bersama Yesus, kita kata bersama Yesus apa? Selama-lamanya, nggak ada waktu lagi di sana. Kalau sudah bersama Yesus, tapi kalau nggak bersama Yesus, selama-lamanya di tempat lain. Kan ada dua aja di dunia, di sana, surga dan neraka. Kalau surga itu punya Yesus, kenapa? Karena Yesus dari surga didatang ke dunia. Kalau neraka itu adalah orang yang tidak taat, itu perintah setan semua di sana. Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu, hari ini mari hanya Yesus jalan satu-satunya bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang belum percaya kepada Yesus hari ini, sudah habis datang bergumul datang Tuhan. Saya hidup hari ini bukan kebetulan. Saya masih bisa dengar nama Yesus. Nah, sudah ambil keputusan. Nah, saudara, kenapa Paulus berkata mati adalah keuntungan? Pertama, karena dia tahu bersama dengan Kristus adalah tujuan hidupnya. Kalau orang punya tujuan, contoh, saya punya tujuan kemana? Mau pergi ke Jakarta, contoh. Nah, waktu saya sampai tujuan ke Jakarta, berarti apa? Saya sudah sampai ke tempat tujuan saya nggak perlu timbang lagi. Kenapa? Karena saya sudah sampai tujuan. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, kematian berarti akan meninggalkan dunia yang penuh penderitaan dan dosa ini. Nah, saudara Bapak Ibu, kita tahu hari-hari ini dunia ini sedang panas, amin. Ini berapa hari ini panas? Belakang lebih panas lagi Bapak Ibu. Nah, dunia sekarang panas luar biasa. Kita gelisah, tidur juga nggak nyenyak. Apalagi kalau nggak ada hasil dari kipas angin. Coba kalau semua tiba-tiba mati lampu, Saudara, kemarin tiba-tiba mati lampu berapa lama, saudara? Waduh, luar biasa. Saya semalam tidur sampai jam berapa tidur? Nggak tidur, kenapa? AC saya ada 1 PK, nggak mampan. Ada kipas lagi, nggak mampan. Waduh, udah buka baju semua. Masih panas. Nah, itu artinya apa, saudara? Bahwa kalau kita mati, berarti kita meninggalkan penderitaan kita di dunia ini. Kayak mama kita, dia meninggalkan penderitaannya, mungkin sakitnya, kelemahannya semua. Nah, itu suatu keuntungan bagi dia. Nah, kenapa? Karena dia bersama dengan Kristus. Nah, kedua apa? Tujuan akhir. Jadi akhir dari semuanya apa? Hanya Yesus. Nah, saya percaya saudara Bapak Ibu, hari ini kalau kita masih hidup, Tuhan masih berikan napas kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih hidup seperti nyanyi lagu tadi apa? Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Seperti Paulus berkata, kalau aku hidup, aku memberikan buah. Semasa kita hidup, mari kita masih berbuat baik. Saudara, mulai hari-hari yang baik, mulai beresin, saudara. Kalau saudara masih ada sesuatu yang tidak baik kepada teman saudara, mungkin papa, mama, adik, beradik, semua saudara yang masih belum berdamai, mari, inilah waktu kita berdamai. Kenapa? Kita mau kembali ke rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan ada perdamaian. Nah, kalau kita belum damai, berarti kita belum ada dalam Kristus. Nah, yang ketiga, kita buka dalam Wahyu 14. Dikatakan ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, hal yang ketiga, mati keuntungan. Kenapa? Karena mati adalah apa? Kata Alkitab, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menyengsarakan. Kematian itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Alkitab katakan orang yang mati dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan.
Makanya kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, waktu dia meninggal, saudara, dia tenang, dia damai. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau saudara hari ini masih takut hidupnya, saudara masih gelisah hidupnya, saudara masih belum tenang dalam kehidupan saudara, nah saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya sudah benar hari ini? Apakah saya sudah memiliki jalan yang benar? Apakah saya sudah memiliki hidup yang benar hari ini? Nah, kalau belum, Alkitab katakan, maka bukan berbahagialah, tapi berbahagialah orang yang mati di luar Tuhan. Nah, pertama, kedua berbahagia, dan kedua apa? Orang mati apa? Istirahat. Mama kita istirahat, lebih enak. Kita ke depan pada tantangan, kita nggak tahu tantangan ke depan. Kita lihat di Timur Tengah ada peperangan hari ini. Bisa-bisa tuh menempel ke Indonesia kan. Nah, mama nggak lihat lagi orang berperang. Dia nggak lihat lagi orang bunuh-membunuh. Dia tidak lagi orang menderita. Kenapa? Dia sudah selesai, dia sudah istirahat. Nah, kita masih hidup di dunia ini. Mari percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh kehidupan kita. Bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, yang terakhir, kenapa kita berbahagia? Nah, ini paling luar biasa ini. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, saudara, pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, saudara, turun di awan-awan. Yang dibangkitkan pertama siapa? Orang yang mati dalam Tuhan. Dibangkitkan bersama-sama di awan, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, setelah itu baru orang yang hidup, ya orang yang percaya kepada Yesus. Nah, itulah kebahagiaan kita, orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi pertanyaan hari ini, apakah sudah ada Yesus dalam hidup kita? Apakah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita hari ini? Apakah Yesus menjadi Juru Selamat kita hari ini? Apakah Yesus menjadi jalan dan kehidupan bagi kita hari ini? Nah, kesempatan hari ini Bapak Ibu semua yang belum percaya kepada Tuhan, saudara berdoa, Tuhan, saya percaya hidup di dunia ini bukan selama-lamanya, tapi hidup di dunia sementara. Nah, di dunia sementara ini, apakah saudara sudah punya pegangan? Apakah saudara punya keyakinan saudara bahwa kalau saudara mati nanti bersama dengan Tuhan di surga? Nah, kalau belum, berarti apa? Tuhan sedang datang kepada kita. Hanya Yesus, Alkitab katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan. Agama tidak menyelamatkan kita. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan kita. Lalu siapa yang menyelamatkan kita? Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Maka Yesus katakan, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau mengatakan seperti Paulus berkata, mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus, tidak ada cara lain. Percaya kepada Tuhan, maka saya percaya garansinya 100%. Bukan 9,9, tapi 100%. Alkitab katakan, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi anak Bapa, maka anak akan siapa? Dibawa bersama-sama dengan Bapa. Di mana? Di rumah Bapa kita bersama-sama. Hanya itu yang firman Tuhan saya sampaikan malam hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini. Hidup kami hanya untuk Kristus. Mati adalah keuntungan, karena kami tahu Tuhan bersama Yesus kami sudah mengalami damai sejahtera. Bersama Yesus kami tinggal dengan damai sejahtera dan sukacita. Sebab orang yang meninggal dalam Tuhan, dia beristirahat. Dan kami yang masih hidup hari ini, Tuhan, untuk keluarga di tempat ini, Engkau menghibur, Engkau menguatkan, meneguhkan mereka. Satu hal yang kami berdoa pada malam hari ini, biar setiap mulut mereka mengaku dengan mulut mereka, percaya dengan hati mereka, maka mereka diselamatkan. Tuhan, biarlah roh Tuhan bekerja atas keluarga di tempat ini, sehingga semua keluarga di tempat ini mereka boleh percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka semua bersuka cita apapun yang mereka hadapi ke depan Tuhan. Kami tahu Tuhanlah kekuatan mereka, Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami kembalikan hormat syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semuanya telah datang dukung saya, sangat memberkati untuk saya penghiburan malam hari ini. Terima kasih atas pelayanan semuanya, dan khususnya untuk hambanya Pak Gideon jauh-jauh bisa untuk melayani saya. Saya sangat diberkati, dan terima kasih untuk teman-teman yang di luar yang tidak sempat saya
ketemu satu persatu. Terima kasih, maafkan aku. Inilah duka. Kadang kita tuh pusing, tapi di dalam Tuhan kita tuh ada sukacita juga, meskipun terkadang di dalam hati ini sedih juga sih. Cuman kita tuh coba untuk yang terbaik, untuk jadi contoh untuk keluarga kita. Kalau di dalam kita ada Tuhan yang menghibur kita walaupun apa yang terjadi. Untuk teman-teman, kalau ada kesalahan dari pihak keluarga kami, saya mewakili minta maaf dan terima kasih untuk semuanya. Itu aja sih. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat ibadah malam hari ini. Kami semua sangat-sangat diberkati Tuhan. Engkau sudah melawat setiap kami lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat firman yang sudah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan melihat banyak hal kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh keluarga besar di tempat ini, mereka akan melihat, mereka akan terus melihat bagaimana Tuhan akan menolong dan memelihara kehidupan mereka Tuhan. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan terus menuntun langkah hidup mereka, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang menang di dalam setiap lini kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak buat semuanya. Kami percaya semua yang hadir malam hari ini semuanya akan diberkati Tuhan. Mereka yang mungkin jauh-jauh datang, mereka dengan rela, dengan mengorbankan waktu dan semuanya Tuhan untuk hadir malam hari ini, semuanya tidak akan pernah sia-sia dan semuanya akan dikembalikan Tuhan berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak, dan kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami juga akan pulang. Mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, supaya kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami menyerahkan juga setiap prosesi acara di keluarga Acun Tuhan di tempat ini, terus sampai ke pemakaman, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Beri seluruh keluarga kesehatan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas mereka sebagai anak, menantu, cucu untuk menguburkan orang tua mereka tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, hari kedua kita boleh hadir kembali di tempat ini. Semua karena kasih Tuhan, kita boleh ada, boleh kuat, boleh hidup, bergerak di dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah hati kita terus mengucap syukur dalam segala hal, dan kita mampu berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Haleluya. Bahkan firman-Nya dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, meninggalkan engkau tuh gak akan. Karena sesungguhnya Dia aja adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, itulah namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi bagi setiap kita yang percaya, kita terus mau memberikan kehidupan kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang selalu ada, kepada setiap kita yang mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Dia berikan setiap hari, setiap pagi bagi kita semuanya. Biarlah hati kita teguh, hati kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan, Allah yang sempurna, menyatakan penggembalaanmu, pimpinanmu atas kami dengan sempurna adanya. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang boleh kami alami di dalam Engkau. Kalaupun kami boleh mengalami, khususnya keluarga Sincut dan keluarga besarnya, kedukaan karena berpulangnya mama kami yang tercinta, tetapi itu adalah sukacita yang besar karena ia kembali kepadamu ya Tuhan. Bersukacita karena Engkau Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian di setiap hati yang mengerti bahwa sesungguhnya di dalam Engkau-lah kehidupan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami serahkan ibadah ini kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami bersyukur selalu. Mari katakan amin.
ajaib Tuhan atas kehidupan kita yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah di dalam hadirat-Nya. Mari kita katakan, kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Kristus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari nyatakan dengan iman kita, Yesus tak pernah tinggalkanku, selalu menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, oh penuh kuasa-Nya dahsyat bagi kita. Dia sanggup mengubahkan, haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, katanya, yang
setiap kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh berada di tempat ini. Karena rahmat dan kasih-Mu Tuhan, perbuatan yang Kau nyatakan lewat mama kami terkasih Tuhan. Kau sudah memanggil dia Tuhan, sudah bersama-sama di Firdaus ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami juga Tuhan. Ketika kami menyelesaikan pertandingan kami, maka kami bersama-sama dikumpulkan dengan Engkau. Oleh karenanya Tuhan, biar setiap firman yang hamba sampaikan boleh mencerahkan hati kami, memperbarui iman kami Tuhan, meneguhkan apa yang kami percaya Tuhan, dan menguatkan, memberikan penghiburan dunia buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara semua. Shalom. Ya, malam hari ini hari yang kedua ya di sini ya. Terima kasih terlebih dahulu buat keluarga yang mengizinkan kami dari gereja untuk melayani ya. Jadi kami itu melayani oleh karena Tuhan, tetapi pasti ada manusia yang mengizinkan, khususnya malam hari keluarga. Ya, jadi tanpa keluarga juga kami nggak bisa melayani tempat ini. Jadi yang pertama-tama yang saya diingatkan itu selalu andalan saya, itu di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk cabut yang ditanam. Jadi di muka di bawah kolong langit ini ada waktu. Kita nggak bisa tentukan kapan. Contoh, ya kan, si Jus keluarganya buat ngecek, nggak tahu nih, tiba-tiba sudah pergi. Ya kan, saya masih ingat kami pernah melayani saudara kita karena Singkawang, Brother Johan. Itu mamanya udah sakit ya. Terus tuh di rumah sakit itu udah mau pulih. Tapi ketika tiba-tiba dalam suatu krisis si Brother Johan itu, Johan itu ngomong begitu, kasih saya 3 tahun lagi untuk merawat mama saya. Karena di masa itu masih kurang. Selama waktu hanya beberapa waktu itu, Tuhan kasih perhatian, dan Tuhan sudah kasih waktu 3 tahun. Saya nggak bisa jelaskan, boleh nonton di YouTube-nya ya, di program Consolation kesaksian beliau. Jadi dijelaskan cara berpikirnya Tuhan. Ternyata dia sudah dikasih izin, itu jinanya, itu segala macam lah ya. Tapi di situ apa? Ternyata mereka nggak rela mamanya pergi. Tanpa sadar itu. Tanpa sadar nggak rela. Dan di situ Tuhan kasih gambaran bahwa lebih baik mamanya bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi saya percaya iman beliau ya dan amin. Ya, jadi itu terlebih dahulu, ya kan? Tidak ada kata lain, segala sesuatu ada waktunya. Kita nggak tahu berapa yang dikasih. Nah, ayat utama saya bacakan. Sebenarnya saya agak ragu, saya mau sampaikan ini karena itu berlulus ya. Tapi tiba-tiba tadi worship leader kita berkatakan sebuah ya. Jadi saya bacakan dulu ini. Judulnya di Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada ayat yang saya lupa, ada ayat ke-5. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saya angkat ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saya langsung ke poin yang saya mau sampaikan lewat ayat ini. Yang pertama, yang mungkin buat kita yang sudah percaya terlebih dahulu. Jadi saya nggak tahu di keluarga ini masih ada yang belum percaya sama Tuhan. Tapi yang pertama buat yang sudah percaya, Mama sudah pergi, Paulus bilang dia telah menyelesaikan pertandingan. Dia dapat mahkotanya, dia nggak lagi mikir besok dia mesti ngapain, ya kan? Terus mungkin kalau dia kemarin sakit, dia nggak perlu dirasakan sakitnya. Dan saya percaya mungkin detik-detik akhir dia mau pergi, dia tubuhnya udah nggak ada rasa sakit. Kan saya pernah ngalamin, jadi saya pernah mau mati, ya, baru mau mati ya, tapi itu terasa. Jadi dengan sakit yang parah, gitu, tiba-tiba tubuh tidak hilang rasa sakitnya. Situ saya malah bisa senyum, saya bilang kayaknya sebentar lagi saya pergi. Nanti saya turun, dicek. Saya bilang kalau nanti saya udah pergi baru telepon papa saya bilang di HP saya ini kontak namanya Father saya. Nanti karena dia gitu, yang awalnya mereka bercanda-canda sama saya, mereka mulai nangis. Kebalikan, saya yang senyum-senyum. Saya mau pulang. Kenapa? Terasa kelegaan, enggak ada beban. Nah, di sini kenapa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di sini terus percayalah kepada Allah. Itu kalau Alkitab itu menulis kata Allah, itu merujuk kepada pribadi Allah yang pertama, yaitu Bapa Sang Pencipta. Jadi orang Kristen itu punya Allah ada berapa? Tiga, tetapi sifatnya ehad atau esa. Jadi bukan kayak saudara kita ya. Kalau mereka memang Allahnya just one. Kalau kita Allah kita tiga, tapi sifatnya ehad. Ya bahasa aslinya tuh ehad, ya bahasa Ibrani. Ya bersifat satu dalam satu kesatuan. Tapi bukan berarti kita punya apa ya? Tiga Allah yang mikirnya masing-masing, ya itu dalam satu kesatuan. Nah, jadi dikatakan itu apa? Percayalah kepada Allah, berarti kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Terus percayalah juga kepadaku. Siapa yang ngomong? Yesus Kristus. Dia diutus. Jadi pribadi yang pertama adalah Bapa, yang kedua Yesus. Yesus itu sebagai anak, dia diutus. Mengambil gambar rupa sebagai hamba. Saya langsung dulu dengan kita yang percaya. Sini semua percaya, yang percaya kepada Kristus boleh angkat tangan. Yang bilang kita orang percaya kepada Kristus angkat tangan. Kalau percaya kepada Kristus maka apa? Siapa yang muncul gambarannya? Harusnya Kristus. Itu tadi yang dibicarakan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini. Kalau daging ini gimana? Kalau diambil besok nih, kalian saudara, tusuk saya masih berdarah, ya. Kalau maki-maki saya atau menghina saya mungkin masih kerasa dan nyaman di telinga saya. Perasaan saya bisa terluka, ya. Kalau ada yang berbuat yang aduh kayaknya gimana ya, saya masih bisa. Tapi hidupku dalam daging hidup oleh iman. Oleh karena apa? Anak-anak Allah yang telah mengasihi aku, yang telah memberikan apa? Nyawanya. Terus dia katakan apa? Kita katakan apa? Kita sebagai Kristus berkristus apa? Maka kita wajib memberinya nyawa kita. 1 Yohanes 3:16. Kalau Yohanes 3:16 karena besar kasih Allah. Tapi 1 tambah 1 di depan apa yang dikatakan? Maka kamu wajib. Waktu saya dapat bertahun-tahun yang lalu, saya pikir Tuhan berarti nyawa saya ini nggak ada artinya. Iya. Tapi yang terkendaki adalah apa sebenarnya? Kehidupan kita di dalam Kristus. Hendaklah kamu menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, kesucian. Orang bisa lihat Yesus di dalam kita, kenapa? Karena itu malam hari Tuhan kata kembali bagi kita yang sudah percaya Kristus, sudahkah kita
menjadi terang dan garam. Kadang-kadang dihina, nggak usah lah ya. Mungkin teman pelayanan ya, kita kan dari ingat di pelayanan hiburan ya. Mungkin ada gesekan nanti, jangan cepat terbuka, ya, jangan cepat sakit hati kalau persaudaraan, jangan putus. Nanti ributin, mau diapain, mati gimana, aduh segala macam. Ya kan, pernah di sini satu kan. Jadi kalau nggak salah itu papanya udah percaya, tapi mamanya belum. Terus waktu dia mau dimakamkan, mamanya minta dengan caranya mamanya. Terus ditanya, kamu gimana? Ya udah nggak, hentikan pertengkaran. Mau di gimana? Ya udah ikutin aja. Yang penting dia sudah percaya kepada apa di surga. Bagaimana pemakamannya, caranya, ya udah. Ya, jangan gara-gara terjadi perpecahan. Sering kan? Ya. Karena kan namanya kebudayaan itu tidak bisa hilang ya dari kita ya. Kita terikat ya. Tapi kadang-kadang ada nggak kebenaran yang kita pegang? Ada. Saya nggak ngomong di sini ya. Tapi intinya pertama apa? Tetap kita menjadi apa? Menjadi garam dan terang. Jadi pribadi yang mencerminkan Kristus. Ya. Terus dia katakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadi tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Mama sudah pergi kepada Yesus Kristus. Berarti dia punya tempat. Siapa yang ngomong ini? Bukan saya. Dan saya tidak pernah temukan di kitab yang lain. Maaf, terlebih dahulu. Kan semalam Pak Gideon bilang kekristenan tidak menyelamatkan. Yes. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Banyak orang ngaku murid Yesus, ngaku anak Yesus, pergi ke gereja, tetapi kelakuannya enggak. Kehidupannya enggak mau berkorban, enggak mau rela. Ya kan semalam saya tidur udah jam berapa? Jam 4 pagi. Pulang-pulang sebenarnya udah capek. Itu ada anak baru satu ngobrol kan. Tak izinin pelan-pelan. Ya kan? Walaupun dia ya sudah Kristen juga sih. Ya, lalu mereka bicara tentang padu itu kan ada situ ada beberapa ya. Dia bilang, saya punya boneka. Pernah lihat boneka rambutnya bisa panjang, kukunya bisa panjang, terus dirawat di bawah itu tidak ada apa-apanya. Saya bilang itu ada rohnya. Saya bilang gimana boneka bisa? Saya bilang itu. Saya bilang jadi kamar saya ada boneka gede, boneka guguk ya, yang kuning gede banget gitu kan. Tuh rambutnya nggak panjang tuh. Saya bilang kukunya enggak. Ya matanya kadang-kadang juga bisa copot. Saya bilang kan. Yang ini gitu. Terus yang kedua dia bilang coba sedang bawa ke Pontianak. Oh dia nggak mau dibawa. Loh, dari mana kamu tahu? Pokoknya dia kayak ngomong. Lah itu sebenarnya berarti itu bukan lagi dia hal yang biasa. Padahal dia Kristen juga. Saya nggak usah sebut Kristen apa ya. Berarti apa? Oh itu. Nah yang saya katakan apa? Yang menjanjikan ini apa? Yesus. Dia bilang nggak ada kitab yang nulis ini aku nih. Dia bilang aku udah pergi ke sana. Aku sediakan tempat. Jadi buat kita yang percaya kepada Kristus apa? Pegang kuat-kuat di iman kita. Bentar lagi iman kita bisa goyah. Kenapa? Kita udah nggak bisa beli makan, punya duitnya nggak bisa dipakai. Ada yang bilang apa? Serangan ke Iran itu nggak punya pengaruh. Teman-teman, kalau yang sadar, ya. Dampaknya pasti ibarat kita cepat atau lambat ya ke negara kita ya. Ya kan presiden kita coba dengan caranya ya. Dan teman-teman kalau dengar berita di luar jangan gentar kan? Apa? Jangan takut, jangan gentar. Saya temukan ada satu orang hamba Tuhan sudah bicara tentang invasinya ke Iran itu tahun 2015 dia bernubuat. Terus ada profesor dari Tiongkok namanya Profesor Jiang, dia sudah perkirakan. Dia sekarang lagi heboh ya, profesor ini ya. Dia orang Tiongkok asli dan dia pintar dan dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu prediksi. Dia pakai sains, karena dia profesor, dia nggak asal ngomong.
Jadi teman-teman, kita ini sudah dalam masa apa? Masa akhir. Maka kita perlu menguatkan satu sama lain sebagai Yesus, menguatkan satu sama lain. Jangan malah apa? Menjatuhkan, jangan melemahkan. Oke, saya lanjut lagi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu dalam kasih. Jadi selain kita dijanjikan di mana dia berada, kita berada, ke sana kita tahu. Ya, buat keluarga, saya ngomong gini, saya minta maaf, ini tidak menyinggung masalah kepercayaan. Tapi yang ngomong ini siapa? Yesus. Bukan karena saya Kristen, enggak. Kristen tidak menyelamatkan. Saya bertahun-tahun, saya sudah pernah jadi orang Kristen. Suatu hari saya juga pernah murtad dalam tanda kutip. Saya pindah ke agama saudara kita yang sebelah. Terus siapa yang membawa saya kembali? Ya, Tuhan yang sama. Ya saya susah teman. Saya nggak bisa cerita profilnya kan juga. Ibadah penghiburan nanti waktu aku mungkin kalau ibadah keluarga, kalau diundang kembali ya, nanti saya cerita bagaimana pertobatan saya. Bagaimana Tuhan datang sendiri, Yesus itu datang sendiri. Jadi saya harus mengakui dia sebagai Yesus dan Tuhan dan Raja lagi. Dengan gemetar, nyawa saya itu bisa diambil seolah-olah. Itu kehidupan saya yang nggak pernah saya bisa lupakan. Makanya kalau saya sekarang bilang Tuhan, suruh saya kemana? Tuhan, terserah kamu lah. Ya kan? Kamu bawa saya kemana pun sudahlah, saya bilang kan. Kalau sampai hari saya juga belum nikah, tidak apa-apa. Saya bilang yang penting orang tua saya ngerti. Ya. Yang terakhir katakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu pun, bahkan kita manapun, kalau ini disebut Nabi, yang berani ngomong. Dia bilang, I am the way. Ya kan? Aku jalan, kebenaran, the truth. Kebenaran itu bukan sesuatu yang harus dibuktikan dengan apa ya? Ya kalau di Indonesia sekarang kebenaran ini kan tidak jelas ya. Kemarin di desa waktu apa di daerah Babe apa namanya? Paratika ya. Perempuan mau diperkosa, dia bela diri, masuk penjara kan? Karena dibunuh. Di daerah mana ya? Di daerah Mempawah atau di mana kemarin kasus apa? Sama malah yang aduh, hukum Indonesia sudah pusing saya. Ya, jadi kita nggak usah pikirkan itu lagi. Kita pikirkan bagaimana bangun ini. Cuma ada satu ini pribadinya yang bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kembali kepada Bapa Sang Pencipta kecuali melalui aku. Tidak ada, boleh cari kitab manapun. Ya. Terus saya diingatkan satu semalam pagi dia juga. Jadi sambil saya itu walaupun kayaknya enggak nyimak ya semalamnya kayaknya, padahal saya nyimak banget. Situ katakan apa? Di dalam kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, itu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada satu band, saya lupa, kayaknya antara Arman Maulana punya band apa? Gigi ya. Salah satu drummernya itu, dia ke Manado. Mereka lagi show up, terus tuh dia tuh kayak ketinggi. Terus dia mulai doa dengan caranya dia. Dia muslim. Wah, tak bisa deh. Terus tuh dipikirin ingat, di Manado. Mungkin Tuhannya dia tuh nggak berkuasa di Manado. Terus dia panggil Tuhannya orang Manado. Dan Yesus usir dia. Jadi dia bukan gini, dalam namanya suka. Yesus usir dia. Pong. Roger itu super. Itu ada di YouTube ya. Saya tahu bisa nonton. Itu jadi apa bahan seperti leluconnya. Tetapi di situ saya nama Yesus berkuasa. Jadi saudara-saudara, kalau di antara saudara-saudara nanti ngalamin sesuatu, panggil nama Yesus. Kalau sakit, panggil nama Yesus. Doakan. Kalau ngalamin kelemahan, ya kalau ngalamin kesulitan hidup, panggil nama itu. Berjuang, ya. Jadi saya tutup, ya malam hari ini yang saya butuhkan buat kita yang sudah percaya. Pertama apa tadi? Pegang iman kita. Jadi garam dan terang. Bangun saudara-saudara kita. Ya kan, kalau di gereja kita apa? Jadilah inisiator, bangun
kelompok-kelompok doa kecil dimulai dari rumah, ya kan? Jadi jangan lagi bilang aduh kayaknya saya bukan leader, kayaknya saya nggak usah jadi segitu. Tahu nggak apa? Jadilah inisiator, ya. Nah terus buat keluarga yang belum percaya atau saudara yang belum percaya, mungkin ada di ruangan atau di luar, hanya ada satu nama keselamatan yang bisa kita peroleh, yaitu Yesus Kristus. Yuk kita bagi diri kita. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami yang mengaku sebagai anak-anak-Mu, pengikut-Mu, maka kami sebut Kristus Tuhan. Kami mau menjadi terang dan garam. Mulai hari ini biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami, Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat kemuliaan-Mu. Pakai Tuhan setiap kami yang percaya untuk memberkati orang terdekat kami, keluarga kami dimanapun Tuhan kami berada. Kami percaya Tuhan, mama kami sudah berpulang. Iman pertandingan telah selesai, iman yang menjadi patokan kami Tuhan. Dalam segala kelemahannya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dengan berbagai cara Tuhan, kami percaya bahwa apa yang telah diwariskan, yaitu apa yang kami lihat daripada apa yang selama ia hidup, Tuhan Kau wariskan kepada anak-anaknya Tuhan, sehingga keluarganya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalam dia. Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa keluarga kami yang belum mengenal Engkau, saudara-saudara kami di tempat ini yang belum mengenal Engkau, mereka boleh berkeselamatan, karena keselamatan di dalam Engkau adalah anugerah. Tuhan, kami percaya Bapa, oleh karena itu kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi setiap kami, tidak terlepas siapapun Tuhan, sebab Engkau Allah bagi kami yang hidup dan yang mati, Allah bagi semua, tidak terpilih, tidak terkecuali mereka, baik mereka yang percaya maupun yang belum percaya kepada Engkau. Engkau tetap Allah bagi setiap kami Tuhan. Tuhan bagi setiap kami Bapa. Oleh karena Tuhan kami serahkan Tuhan malam hari ini Tuhan, dan malam-malam besoknya ketika saudara-saudara kami dari gereja Tuhan
keluarga Tuhan, melayani Tuhan. Kau berkati hamba-hambanya, Kau berkati tim pelayanan mereka Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, apa yang mereka tabur Tuhan, berkati Tuhan ya Bapa. Berkati Tuhan, khususnya buat Aceh, umur panjang, kesehatan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan, kebajikan Tuhan, dan keselamatan di dalam nama Engkau Tuhan. Sehingga anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan diberkati oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau sendiri yang adalah kebenaran itu Tuhan, yang hidup di dalam kami. Engkau yang telah memanggil dan memilih kami adalah Allah yang setia. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu, untuk iman kami boleh terus dibangkitkan, untuk kami menjadi terang dan garam di sepanjang kehidupan kami, untuk kami memakai kehidupan kami selagi kami ada ini ya Tuhan, dengan meresponi panggilan-Mu Tuhan, dengan mengerjakan keselamatan yang daripada-Mu itu dengan takut dan gentar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga langkah-langkah kehidupan kami, setiap keberadaan kami ini adalah selaras di dalam tuntunan Roh-Mu. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih bahwa penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.